Selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di Anies Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Nanti hari ini juga akan hadir narasumber yang mungkin membahas terkait dengan perkembangan proses hukum, terutama terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hari ini juga menghadirkan beberapa anggota keluarga dari terpidana kasus Vina dan Eki ke Polda Jawa Barat untuk menghadiri pemeriksaan. Bersama saya, Fani Imaniar, Anda menyaksikan Anies Today. Selengkapnya. Sebuah rumah toko berlantai 2 di Jalan Panglima Sudirman, Pasuruan, Jawa Timur terbakar pada Selasa malam. Banyaknya barang mudah terbakar seperti kardus membuat api cepat membesar hingga membakar seluruh isi ruko berisi sembako. 4 mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting arus listrik. Para pedagang di Pasar Niagadaya, Biringkanaya, Kota Makassar, panik saat 4 kios pedagang terbakar. Pemilik kios menangis histeris melihat kios dagangan mereka terbakar. Untuk memadamkan api, belasan unit mobil damkar dikerahkan dari posko Kima dan BTP. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, Kepolisian Polsek Biringkanaya memasang garis polisi di 4 kios pedagang yang telah ludes terbakar. Satu unit rumah di kawasan padat penduduk di Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabi Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, terbakar pada Selasa dini hari. Dari informasi saksi, api cepat membakar satu unit rumah semi permanen. Angin kencang dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api baru bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian dengan peralatan seadanya. Diduga api berasal dari korsleting listrik, sedangkan untuk kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan bentrokan 2 kelompok ormas yang pecah di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keributan diduga terkait penganiayaan terhadap salah satu ormas. Dua kelompok organisasi masyarakat terlibat bentrok di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keributan dipicu adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang anggota ormas oleh ormas lain. Aksi saling serang dengan menggunakan batu dan benda tumpul sempat mewarnai bentrokan tersebut. Beruntung kepolisian tiba tepat waktu dan langsung melerai keributan antara dua kelompok ormas tersebut. Keributan 2 kelompok ormas ini diduga dipicu adanya aksi penganiayaan yang dilakukan salah satu anggota ormas terhadap anggota ormas lain. Katanya kena bacok. Kena bacok. Ya, kapan tuh Bu kejadiannya? Semalam katanya. Semalam? Iya. Jam berapa? Kurang tahu ya, 11-12. Polisi yang bergerak cepat berhasil meringkus satu terduga pelaku yang berada di lokasi dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sementara itu ada video aksi kejar-kejaran sepasang kekasih dengan petugas keamanan sebuah mal di Bandung, Jawa Barat yang viral di media sosial. Pasangan sejoli ini diduga berbuat asusila di dalam mobil. Video amatir viral merekam sebuah kendaraan SUV di sebuah parkiran mal di Kota Bandung dikejar oleh sejumlah petugas keamanan dan warga. Usaha pelarian pengendara mobil gagal setelah masuk ke lantai 1 parkiran mal. Kendaraan tersebut berhasil berhentikan dan didapati sepasang muda-mudi di dalam kendaraan. Muda-mudi tersebut diduga melakukan tindakan asusila di dalam kendaraan. Saat diperiksa, mobil tersebut langsung tancap gas melarikan diri. Akibat aksi kejar-kejaran ini, beberapa kendaraan dan petugas keamanan terserempet oleh pelaku. Menurut pengelola mal, kejadian bermula saat petugas keamanan menemukan sebuah kendaraan mobil yang masih menyala saat terparkir di lantai 7 parkiran mal. Nah, setelah kami cek, ternyata tidak ada respon dari dalam.
dan kemudian mobil itu langsung pergi gitu. Nah, sehingga petugas kami itu menyangka bahwa ada apa-apa di dalamnya, takutnya terjadi hal-hal negatif yang tidak kami inginkan. Dugaan tindakan asusila sejoli di bawah umur ini diselesaikan secara kekeluargaan dan keduanya diserahkan kepada orang tua masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali, sebuah mobil Porsche menabrak truk pengangkut sagu di ruas tol dalam kota Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Pengemudi mobil meninggal dunia karena terjepit di kolong truk. Sebuah mobil mewah merek Porsche ringsek usai menabrak truk bermuatan sagu di tol dalam kota Mampang, Jakarta Selatan. Kencangnya tabrakan membuat mobil masuk ke kolong bagian belakang truk. Bahkan mobil juga sempat terseret puluhan meter. Pengemudi mobil meninggal dunia akibat terjepit di ruang kemudi. Sementara satu penumpang wanita berhasil selamat. Diduga pengemudi mobil mewah hilang kendali hingga menyebabkan tabrakan. Kalau tahu saya kan turunan itu. Turunan itu saya udah kencang lari 65 jalan saya tuh ya kan. Nah, nggak jauh dari busway itu, deket busway itu saya ditumbur dari belakang, kencang benar. Gitu loh. Pas saya ditumbur itu, saya ngeliat speedometer saya mati, makanya langsung saya pinggirin. Pas saya turun, saya ngeliat kok udah ada mobil nempel di situ gitu loh. Pikir saya mobil Puso yang numbur. Untuk mengevakuasi korban, petugas harus menutup seluruh lajur tol. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani unit laka lantas Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah petasan besar meledak di pondok pesantren di Bantul, Yogyakarta. Akibat ledakan ini 4 santri mengalami luka-luka. Polisi dan tim Jibom Gegana Brimob Polda DIY melakukan penyisiran usai terjadinya ledakan petasan di pondok pesantren Hamalatul Quran, Dusun Patihan Gading Sari, Kecamatan Sanden, Bantul. Usai melakukan penyisiran, polisi melakukan olah TKP. Peristiwa ini berawal saat salah seorang santri menemukan petasan yang besar dan meledakkan petasan tersebut dengan ketiga temannya. Kerasnya ledakan menyebabkan keempatnya luka-luka. Salah seorang mengalami luka serius di bagian tubuh, sementara 3 lainnya mengalami luka sobek di kaki, tangan, dan wajah. Dari lokasi, polisi mengamankan sisa-sisa bekas ledakan petasan dan memastikan tidak ada bahan yang mudah meledak di lokasi kejadian. Kami dari tim Jibom dan KPL Detasemen Gegana Brimob Polda DIY sudah melaksanakan langkah-langkah, dalamnya adalah sterilisasi di TKP terhadap kemungkinan barangkali ada bahan serupa yang bisa meledak. Sudah kita laksanakan, kita nyatakan bahwa clear, tidak ada hal yang berkaitan dengan bahan meledak. Keempat santri luka dilarikan ke RSUD Saras Adiatma Bambang Lipuro, Bantul untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih menyelidiki kasus ledakan petasan tersebut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.